Kan sudah saya katakan, ada takdir itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan takdir Anda jadi laki-laki, perempuan Anda miskin, kaya, bukan begitu Pak. Bukan Anda cacat atau apa. Pertanyaan saya bukan itu. Bukan Anda memilih jadi laki-laki. Itu bukan takdir seperti yang saya tanyakan. Enggak. Spesifik. Jawab spesifik. Takdir untuk masuk neraka dan surga itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapak apa bukan? Takdir itu sama itu, walaupun takdir surga atau pertanyaan saya bukan itu. Bapak jawab, itu takdir sudah ditetapkan Allah sebelum Anda lahir bahwa Anda harus masuk surga atau neraka. Itu sudah ditetapkan Allah Bapak apa bukan? Ada yang ditetapkan. Pak, pertanyaan saya bukan itu Pak. Aduh, Bapak ini IQ-nya berapa sih? Pak, siapa Pak? Ya, silakan. Tentang darah, Bu. Belum dengerin tadi. Apa yang mau diinin, Bu? Mungkin darah. Aku mau nanggepin. Hah? Darah. Kenapa harus dengan darah? Keselamatan kenapa harus dengan darah? Nggak bisa dengan yang lain. Dia harus nggak bisa. Karena nyawa itu ganti nyawa, kata Tuhan. Jadi ketika kita berdosa, itu kita dijual ke dalam kerajaan maut. Jadi kita itu dijual dengan cuma-cuma ada di bawah kekuasaan iblis. Karena itu untuk menggantikan itu nggak bisa ditebus dengan yang namanya emas, perak, nggak bisa. Nyawa itu harus ditebus sama nyawa. Nah di dalam perjanjian lama yang bisa menebus adalah darah binatang, karena hanya darah orang yang tidak bersalah, yang nggak punya dosa, yang bisa menebus orang yang berdosa. Itu prinsipnya. Jadi nggak bisa orang berdosa menjadi penebus orang berdosa, nggak bisa. Harus ditebus oleh yang tidak berdosa. Karena itu di dalam perjanjian lama kalau kita lihat korbanot atau pembunuhan hewan, korbanot yang pertama itu ada di Kejadian 3:21 ya, di mana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tahu mereka telanjang, mereka berusaha untuk menutupi dosanya dengan daun-daun ara, melambangkan usaha mereka sendiri, tapi Tuhan tidak berkenan. Ya, misalnya ini device not connected ya, misalnya sah. Ya, lanjut. Oke. Dan Tuhan tidak berkenan dengan usaha Adam ini, kemudian dia membunuh binatang dan meluri Adam dengan darah segar dari binatang itu, menjadikan kulit dari binatang itu pakaian. Jadi ada nyawa yang mati pada hari itu untuk menggantikan supaya Adam dan Hawa tidak langsung mati pada hari itu juga. Nah, ini merupakan prototipe atau prototipe dari kabar baik yang pertama, bahwa nanti akan ada seorang anak domba yang tidak bersalah yang akan menjadi pengganti bagi dosa mereka, akan menebus mereka. Ini baru prototipenya saja. Dan itu kita melihat di Kejadian 4, di mana Kain dan Habel memberikan persembahan. Kain memberikan persembahan dari hasil usahanya sendiri, ya, dari buah-buahan, sayur-sayuran. Ini juga melambangkan amal baik, usaha untuk berkenan. Jadi korbanot itu, kata korbanot itu artinya to draw near atau datang mendekat kepada Allah. Ya, jadi kata korban di dalam Alkitab kita beda dengan imajinasi kita tentang korban. Korban itu kayak korban itu kayak objek penderita. Korban tabrak lari, korban laki-laki kan gitu. Di dalam Alkitab kata korban ini artinya to draw near, dari kata karaf. Jadi artinya untuk datang mendekat. Nah, untuk datang mendekat kepada Allah itu ada mediatornya. Ada perantaranya. Ya, di dalam perjanjian lama jelas ketika pada hari persembahan korban, artinya ketika pada hari mereka harus datang untuk mendekat kepada Allah, mereka harus membawa sesuatu, ada mediatornya. Ya, karena Allah itu roh, yang dibawa adalah nyawa. Ya, nyawa. Makanya ketika dikatakan korban itu dicium, baunya harum oleh Allah, itu menyenangkan hatinya. Nah, ini di dalam Kejadian 4 pada kisah Kain dan Habel itu jelas sekali korbanot prototipenya adalah darah anak sulung kambing domba Habel. Makanya persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima, antara lain karena itu tadi mengandung darah, mengandung prototipe. Jadi Habel itu menubatkan tentang nanti akan datangnya seorang Mesias. Jadi dia menaruh iman dan pengharapannya. Terus menerus secara temurun, kemudian Nuh, ya, Nuh bagaimana caranya dia bersyukur, dia juga mempersembahkan hewan korban di Kejadian 9. Kemudian begitu juga dengan Abraham, berkali-kali dia mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban sebagai prototipe daripada kedatangan Sang Mesias, terutama di Kejadian 22. Harus dengan nyawa. Ya, karena nyawa itu harus dibayar nyawa, kata Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan kalau ada orang yang membunuh, ya, misalnya kita ini membunuh, ya, itu harus nyawamu ganti nyawamu. Jadi nyawa itu harus diganti nyawa, nyawa bayar nyawa. Itu hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Gitu, nggak bisa digantinya pakai duit, apalagi pakai amal perbuatan, nggak bisa, nggak bisa. Nih Raja Daud aja nih bilang begini ya. Raja Daud bilang begini ya di dalam Mazmur 49. Tak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk
seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menggarap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Nah ini kuncinya ya. Tetapi Allah atau Elohim akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Ya, tadi kuncinya yang ayat 8, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Yang bisa membebaskan itu dikatakan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman orang mati. Nah itu, keselamatan orang Kristen itu adalah karena kasih karunia. Tidak ada satupun link di dalam Alkitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, mengatakan bahwa keselamatan itu bisa dicari sendiri, Pak Al-Ayubi. Kagak ada, Pak. Ya nggak bisa, nggak ada linknya. Karena semuanya sudah disosialisasikan dengan darah. Cara dia menyelamatkan kami yaitu dengan darah. Karena apa? Karena darah itu perlambang hidup. Ya, darah itu ada darah, ada hidup. Ada darah Yesus, kami selamat. Selamat itu kan dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Ya, terima kasih. Sebagai keimanan bukti ya saya hargai itu. Ya. Nah, sekarang keimanan Bapak bagaimana? Apa yang Bapak harapkan? Kan sudah dikasih tahu di tempat kami dikatakan, Bapak akan binasa dengan harta segala kegemilangan Bapak tanpa diselamatkan. Itu sudah. Bentar, saya tambahin. Iya. Saya tambahin. Konsep agama-agama di dunia itu melakukan amal atau perbuatan baik. Jadi bottom up. Jadi mereka berpikir untuk menyenangkan Tuhan, supaya selamat, supaya masuk surga itu harus dengan amal, perbuatan baik dan sebagainya. Pandangan Judeo-Christianity atau pandangan Alkitab tidaklah demikian. Ya, Yesaya 4 mengatakan segala amal saleh itu seperti kain kotor di hadapanku. Ya, jadi dikatakan enggak berguna kecuali kamu ditebus dulu. Makanya Yesus mengatakan kamu harus dipindahkan dulu dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Ya, baru dari situ ketika kamu sudah dipindahkan, kamu sudah bisa melihat kebenaran itu, kamu menerima jalan penebusan itu, baru kamu bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik itu adalah buah daripada pertobatan kita. Ya, jadi tidak bisa dengan amal perbuatan baik karena di hadapan Tuhan. Nah, ini bedanya agama-agama dengan kekristenan. Agama-agama itu mempunyai satu doktrin bahwa mereka itu takut kepada penghakiman di akhir zaman. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya nanti supaya kalau mereka pada percaya akhir zaman ya, Bukti ya. Percaya pada akhir zaman ini ada penghakiman, nanti kan aku setelah mati aku akan diadili. Prinsip Kristen Yudeo nanti pandangan kita tidak demikian. Penghakiman itu bukan nanti di akhir zaman. Orang Kristen sudah bebas dari penghakiman. Ya, orang Kristen itu menghadap tahta pengadilan Kristus bukan untuk dihakimi tapi untuk menerima upah sesuai dengan apa yang dilakukan di bumi. Penghakiman itu sudah dijatuhkan Tuhan di dalam kitab Kejadian. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka seluruh dunia ini sudah terputus hubungannya dengan Allah. Bersama dengan jatuhnya Adam, maka sudah dideklar kemerdekaan atas bumi. Bumi sudah lagi tidak mau dibawa otoritas Tuhan, tapi dibawa otoritas iblis. Segala kerajaan yang ada di bumi ini sudah diserahkan ke dalam otoritas iblis. Jadi bersama dengan jatuhnya Adam, itu semua manusia mati dan terhilang di hadapan Allah. Maryam 71 harus masuk neraka semuanya. Ya, makanya ketika Yesus datang, dia mengatakan begini. Ini Muslim ya, Bu ya? Iya, Muslim Al-Yubi. Oke. Ketika Yesus datang, Yesus mengatakan begini. Aku turun dari surga, aku turun ke dalam bumi, ya, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup. Loh, kita kan sudah hidup. Kok Yesus mengatakan supaya kamu mempunyai hidup? Yang dia masuk adalah hidup yang kekal. Dia menebus kita dari kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Kematian kekal di dalam kitab Wahyu dikatakan kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu artinya setelah tubuh kita mati. Ini kematian pertama, ya, kematian jasmani. Ada kematian kedua. Apa itu? Terpisah dari Allah selama-lamanya dan masuk ke dalam neraka yang kekal. Ini yang ditebus Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan, sesungguhnya kalau kamu tidak minum darahku, ya, kamu tidak minum darah anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu. Karena kehidupan itu datang daripada Yesus. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Zoe itu. Kalau kamu nggak makan, aku pohon kehidupan. Kamu nggak makan buah dari mati loh. Karena dia itu adalah pohon kehidupan. Ya, yang ada di dalam taman di Eden. Jadi tanpa Yesus tidak ada pengharapan. Ya, tanpa Yesus kamu tidak akan bisa diselamatkan. Amin. Tanpa Yesus Maryam 71 akan berlaku atasmu. Ya. Tuhan Karena Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Ya, Yesus sudah ngomong. Yesus mengatakan, bukan aku yang akan menghakimi kamu, melainkan firmanku sudah menjadi hakimnya.
Sebab kamu tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Begitu Pak Ayubi. Ya memang konsep keselamatan di dalam Kristen dan Islam juga berbeda gitu. Kalau tadi kan yang disampaikan konsep apa keselamatan dalam Kristen. Di dalam Islam tidak ada keselamatan, Pak. Dalam Islam ada, tidak ada keselamatan. Kata siapa? Ada konsep keselamatan. Tidak ada, Pak. Nabi Bapak saja tidak selamat kok. Bapak mau mengharapkan selamat dari mana? Ada Bu di Al-Baqarah ayat 25. Pak, Nabi Bapak aja tidak selamat kok. Bapak bisa selamat dari mana? Bapak aja masih berdoa untuk Nabi Bapak supaya selamat kok. Bagaimana mungkin, Pak? Bapak aja masih mendoakan Nabi Bapak untuk selamat. Ini, Pak Ayubi, saya kasih satu ayat. Selamat bukan selamat. Sebentar. Saya kasih satu ayat ya, Pak. Yesus mengatakan begini, Pak. Tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga. Kecuali dia yang sudah turun dari surga. Dia yang tahu jalannya. Jadi kalau Nabi Bapak itu tidak turun dari... Sebentar. Nabi Bapak itu berbeda dengan Yesus, Pak. Yesus adalah Sang Firman yang turun ke dunia. Yesus mengatakan, aku dari atas... Sebentar. Ya, ini saya beritakan jalan keselamatan di dalam Alkitab. Ya, karena Nabi Bapak jelas tidak ada keselamatan. Ya, Bapak aja masih berdoa untuk dia. Yesus mengatakan, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga, Pak. Bapak mau nyari lewat apapun tidak bisa. Nabi Bapak aja nggak tahu jalannya. Ya, makanya Nabi Bapak selalu minta ditunjuki jalan yang lurus. Yesus mengatakan, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga. Kecuali, Pak, ada orang dari surga itu yang turun. Menunjukkan kamu jalannya. Makanya Yesus mengatakan. Menurut Ibu kan seperti itu. Saya hargai. Tapi kan kita bukan menurut saya, Pak. Contohnya, Pak, ketika kita ke Amerika misalnya. Saya lebih percaya orang Amerika yang sudah di sana dibanding orang Indonesia nggak pernah ke Amerika. Ya, saya lebih percaya omongannya orang Amerika. Kenapa? Itu dia tinggal di sana, dia penduduk sana. Dia ngerti betul. Nanti kamu makannya di sini, hotelnya di sini, nanti kamu begini, kamu nanti ngurusnya begini, kamu urus. Saya lebih percaya dia, Pak. Kenapa? Dia warga kerajaan sana. Yesus mengatakan, aku turun dari surga, aku turun dari atas, aku datang dari atas, kata Yesus. Kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini dan kamu dari dunia ini, kata Yesus. Maka Yesus mengatakan, maka itulah Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab kamu tidak percaya aku telah turun dalam rupa manusia. Jadi Bapak tidak bisa berharap keselamatan ada di luar Yesus. Keselamatan itu sudah dikunci, Pak, sama Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya kalau menurut Ibu begitu ya silahkan. Tapi kan kita kan ada perbedaan. Pak, ini untuk apa kita bicara kalau Bapak masih mengatakan kalau menurut Ibu ini logika, ini data yang real, data yang fakta memaksa Bapak untuk berpikir, Pak. Ya jelas ya. Gampangnya begini saja, Pak. Saya lebih percaya Yesus kenapa? Semua nabi-nabi mati. Makanya Yohanes 8 mengatakan, Yesus berkata begini, akulah roti hidup yang turun dari surga. Yesus ini ngomong, aku ini roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya, dia akan memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lalu orang Yahudi komplain, loh, kamu kok bisa ngomong barang siapa menuruti firman-Mu, percaya kepadamu, mempunyai hidup yang kekal. Kemudian orang Yahudi bertanya, adakah kamu lebih besar daripada bapak kami Abraham, atau dari para nabi-nabi? Bapak kami Abraham sudah mati. Begitu juga dengan para nabi-nabi. Kemudian orang Yahudi bertanya kepada Yesus, dengan siapakah engkau hendak menyamakan dirimu? Kemudian Yesus mengatakan demikian, amin, amin. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus itu turun dari atas. Dia adalah Sang Firman. Dia adalah Allah dalam rupa manusia. Sama seperti di Quran Bapak. Surah Al-Hadid, surah 57, ayat yang ketiga. Allah Bapak menyatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Di dalam pandangan Yudeo-Kristianiti, Pak, di dalam Alkitab, Allah itu ada dua, Pak. Yang tidak kelihatan, itu orang Yahudi menyebutnya Sang Bapa. Yang tidak semua orang bisa mendengar suaranya, tidak seorang pun bisa melihat wajahnya. Yang zohir, Pak, yang kelihatan, itu orang Yahudi menyebutnya Sang Firman atau Dafar Elohim. Orang Yahudi menyebutnya menemui nabi-nabi, itu bukan Bapa. Bukan Bapa di surga. Yang menemui para nabi, yang selalu menampakkan diri pada para nabi, itu disebut mereka Sang Firman atau yang zohir, yang kelihatan. Ya, makanya Yesus itu, makanya Yesus itu disebut, dia adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Amin. Yesus itu adalah the visible image of the invisible God. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ya, halo Sophia. Ya, Pak Aku lagi ini. Pak Ayubi. Kenapa? Kisah 25 nabi lagi. Pak Ayubi. Ya, gimana? Ini mau bertanya. Ya, tanggapan Pak Ayubi dulu ya. Abang ya. Jadi, siapa nih? saya. Oh ya, saya sama sebentar ya. Selamat sore Pak Edi Daud, Pak Pencari Kebenaran, Pak Islam, selamat sore. Saya mau tanya Pak Edi Daud, ya, Yesus Tuhan ya Pak Edi Daud. Amin. Amin. Ya, Pak Pencari Kebenaran, Yesus, apakah Yesus Tuhan Pak? Ya, Yesus Tuhan.
Amin. Ya, silakan Pak Islam, Pak Ayubi. Kita bicara aja di sini ya, nggak usah tunggu Ya, di saya komando. bertanya kepada Sophia. Jadi, menurutmu apakah Tuhan itu kira-kiramu perlu disembah? Kalau menurutmu? Tuhan itu tidak perlu disembah, Pak. Pertanyaannya, aduh, minta Ya, amplop. jadi Tuhan di dalam Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau Bapak baca Alkitab tidak pernah dikatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ada nggak ya Bu ayatnya akulah Tuhan, sembahlah aku? Kalau Yesus deh, di perjanjian lama, perjanjian lama. Iya, jarang ada berapa kata cuma sembahlah aku tuh cuma bisa dihitung, Pak. Nggak ada Sisanya Tuhan malah ngomong sembahlah aku. menunjukkan kasihnya, sisanya malah menunjukkan kasihnya. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya? Ya, tidak pernah Tuhan ngomong sembahlah aku. Jadi, Yesus itu sama Abraham itu apa bedanya, Bu? Loh, Abraham itu manusia, Pak. Yesus itu anak Allah. Yesus itu firman, hakikatnya sang firman. Yang sabar ya Bu Sofi. Saya sudah sangat sabar loh ini, Pak. Sebenarnya gini ya, dari tadi itu saya ngedengarnya itu sebenarnya lebih ke apa ya, ke monolog aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada diskusi gitu. Ya, silakan. Karena Bu Uti yang ngomong menyampaikan Oke, sekarang saya mau tahu. Sekarang saya mau tahu. Ya, konsep keselamatan dan konsep dosa di dalam Islam. Bapak jelaskan. Kan Ya, Pak konsep Ali. keselamatan kan di dalam Islam itu ya syaratnya ada dua. Yang pertama iman dan yang keduanya amal soleh gitu. Harus ada dua-duanya. Ya, tadi kan saya udah bilang, Pak, ya, Daud aja mengatakan tak seorang pun mampu memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak, tak seorang pun bisa memberikan, tak seorang pun bisa memberikan tebusan kepada Allah. Bu, jangan ambil dari Alkitab, Bu. Saya tanya ya, Pak Aliubi. Perspektif Islam ini. Sebentar, keselamatan itu kan artinya Bapak masuk ke surga, toh? Betul nggak? Iya betul. Ya, tetapi di dalam hadis Bapak dikatakan bahwa Allah Bapak itu sudah menentukan, bahkan sebelum Bapak lahir, Bapak itu ke surga atau ke neraka itu sudah ditentukan tuh Pak. Bukan karena amal baik. Bapak di dalam hadis Bapak, Nabi Bapak mengatakan demikian. Ada seorang nih, orangnya baik, melakukan amal perbuatan penghuni surga katanya. Seumur hidupnya dia berbuat baik, beramal, nggak marah gitu ya. Saya kan sudah. Tapi gini Pak, tapi karena takdir Allah sudah menentukan dia masuk neraka, kurang sejengkal dia dari surga, kata Nabi Bapak. Dia masuk neraka. Tapi ada orang yang melakukan perbuatan penghuni neraka seumur hidupnya. Jahat, pembunuh, perampok, pesina, pokoknya semua ada dia. Pemabuk. Tapi karena takdir Allah sudah menentukan dia masuk surga, kurang sejengkal dari neraka. Takdir Allah itu mendahului orang itu sehingga dia itu bisa masuk surga. Loh, piye iki, Pak? Jadi masuk surga itu sudah ditentukan. Bukan karena amal perbuatan karena apa tadi Bapak bilang iman. Saya jawab Ada di surat Al-Baqarah itu Bu, ayat 2. Ini Bang, Ibu Sophia ini saya yang jawab, Ngomongnya berebut saya sebentar. Ya. Ya, sebentar. Saya sebentar lagi closing Budi. Ya, Pak Islam saya silakan. jawab. Begini, Sebentar Pak Islam, Sophia sabar. ini, Islam. Pak Islam, sabar Ibu dulu Pak Islam. Sophia ini tidak mengetahui. Saya Jadi jawab, dia ini saya yang jawab. berbicara saja, Bu Tengok. Jadi, Oh, saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya. Anda jelaskan. Saya jawab Pak Bu Sofi. Islam, jadi dengar saya dia dulu. Ibu Sophia Dengar ini saya dulu. tidak mengerti masalah Islam. Bentar Pak Islam ya, satu-satu ya. Oh, Islam sabar ya. Pak Islam, kamu tak tanya apa artinya nama Adam aja kamu nggak tahu, sok-sok tahu. Oh, kamu saya tanya Adam artinya apa kamu nggak tahu, sok tahu kamu. Ini tadi kan pertanyaan Islam. Apakah Tuhan itu minta disembah? Nah, ini saya mau perbandingan ya Pak Islam. Ini kalau menurut Al-Quran, dicatat Pak Islam. Allah itu kan minta disembah. GS 21 ayat 25, GS 20 ayat 14, GS 21 ayat 92, GS 29 ayat 56 masih banyak bahwa pribadi yang minta disembah menurut Al-Quran itu kan Allah SWT. Selalu sembahlah aku kan seperti itu. Itu ayat tadi sudah saya. Maksud saya begini. Nah, sekarang sebentar sabar dulu. Nah, Anda kan mau tanya tentang Alkitab. Menurut Alkitab, pribadi yang minta disembah itu siapa? Nah, minta Bu Adasa saja yang bacakan Bu Adasa. Bu Adasa? Oh, atau Kanu Putih. Iya, Jadi begini. Matius 4 ayat 8 Saya minta dulu Pak ya. Sebentar ya. Bu Sophia, saya tanya dulu. Anda lebih pandai daripada Islam. Anda mau saya tanya satu? Sebentar Anda saya sudah jawab dulu. belajar? Dimut aja Pak dulu. Islam, sabar Pak Islam. Ini lagi mau dijawab Pak. Belum selesai Pak. Maaf Pak, tolong sopan sedikit. Jangan disela-sela. Sabar Pak, sabar tahan diri Pak ya. Ini masih banyak Matius. kawan-kawan yang lain kok. Ya, Matius Tadi kita 4. sudah- Ya, Matius 4 ayat 8 sama Esok. Ya, tak bacain ya. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Ya, ini ya, tulisannya kecil banget ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Nah, gitu ya. Kemudian Lukas 4, Bu. Satu lagi, Lukas 4, 6-7. Ya, Lukas 4, ayat 6-7. Nah, ini dia ya. Ayat 6. Dikatakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki, jika engkau menyembah aku. Seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ya, itu dia. Dia sampai memberikan segala supaya disembah. Jadi di sini sudah jelas Pak Islam, siapa pribadi yang minta disembah. Ya, yang minta disembah-sembah itu di Al-Quran sama di Alkitab. Ya, sudah terjawab ya. Silakan dilanjut. Jadi begini, Ibu Sophia, Anda kalau seolah-olah Anda mengerti tentang Islam, jadi Anda saya tanya dulu, lam itu apa? Apa artinya itu lam? Lam itu artinya lambemu turah, Pak. Lam itu singkatan dari lambe turah. Saya bacakan ya, ini adalah hadis Sahih Al-Bukhari, tadi yang saya klaim. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3. Bu Uti tadi bisa dibentangkan. Bisa dibentangkan tadi. Ya, di mana? Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085 yang saya kasih ke Ibu. Miss, sekarang pasti benar dong. Kita sudah ngomong lam ibu turah kok. Ya, itu apa Sophia itu? Aku bacakan ya. Aku bacakan ya. Tafsiran lam apa? Ya, bacakan aja sekarang soalnya banyak yang hilang. Kemarin saya telah bercerita kepada kami, Umar bin Has, telah bercerita kepada kami bapakku, telah bercerita kepada kami Al-Amashi, telah bercerita kepada kami Said bin Wahab, telah bercerita kepada kami Abdullah, telah bercerita kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah orang yang jujur dan berita yang dibawanya adalah benar. Setiap orang dari kalian telah dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi sikot. Bukan menjadi sikot, ini menjadi alaqah ya, menjadi darah, gumpalan darah. Selama itu pula, kemudian apa ini? Segumpal daging. Ya, lambemu jangan turah dulu Pak, sebentar saya bacakan dulu. Selama itu pula, kemudian Allah katanya mengirim malaikat yang diperintahkannya dengan 4 keretakan. Jadi pada waktu di dalam kandungan, itu Anda itu sudah ada diperintahkan. Huruf lam. Shut up. Sudah saya katakan, lam itu artinya lambemu turah. Oh sudah saya jawab, kalau Anda masih kurang puas itu. Loh, pasti benar. Mana buktinya? Mana buktinya jawaban saya salah? Lam itu artinya lambemu turah, Pak. Salah itu. Ya, saya bacakan dulu ya. Ini Nabi Anda sendiri ini mengatakan tadi yang Pak Al-Ayubi mengatakan kita keselamatan ada 2, dengan iman dengan amal. Itu tidak benar. Ya, karena dikatakan ya, pada waktu kamu masih sikot, Allah itu mengirim malaikat untuk menulis 4 ketetapan. Amalnya, rezekinya, ajalnya, kemudian sudah sengsaranya, bahagianya, kemudian baru dititipkan roh katanya. Nih, dan sesungguhnya ya, seseorang akan ada yang beramal dengan amal-amal penghuni neraka. Jadi itu dia tuh melakukan perbuatan jahat seumur hidupnya. Hingga tidak ada jarak antara dirinya. Kamu diam dong. Kamu ini nggak tahu sopan ya. Makanya lambe turah kamu. Kenapa? Turunin Bu. Lambe turah nih memang. Kamu diam dulu. Saya bacakan dulu hadisnya. Bu Uti, maksud saya, pertanyaan saya itu huruf lam itu di dalam keterangan di dalam. Lam itu artinya lambe turah. Saya sudah jawab. Lam itu artinya lambe turah. Kamu sudah diam. Ya, sekarang saya mau jawab pertanyaan Pak Al-Alubi tadi. Ya, dikatakan gini nih. Seseorang, ya, seumur hidupnya melakukan amal penghuni neraka, hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka, kecuali sejengkal saja. Jadi dia sudah mau masuk neraka nih. Tetapi, ketetapan takdir, ya, di catatan Allah tadi, yang ditulis malaikat, itu mendahuluinya, hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga, kemudian masuk surga. Jadi percuma. Ya, kamu melakukan seumurmu perbuatan baik, ini kebalikannya nih. Dan ada juga seseorang yang beramal dengan amal-amal penghuni surga hingga tak ada jarak. Tuh kan kamu lambemu turah. Tolong dong, lambemu jangan turah dulu, sebentar. Hingga tak ada jarak antara dirinya dengan surga. Jadi seumur hidup dia beramal baik. Ini orang baik nih. Seumur hidupnya. Hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal. Dia udah mau masuk surga nih. Tetapi karena sudah ada ketetapan takdir daripada Allah, dia masuk neraka. Ya, hingga dia harus beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Jadi kalau Bapak mengatakan, seumur hidup Bapak tadi, siapa tadi Pak seperti Al-Ayubi tadi mengatakan, kita selamat dengan iman, dengan amal, bohong. Ya, Anda itu sudah ditetapkan Allah, Pak. Kalau ketetapan Allah Bapak mengatakan Anda masuk neraka, ya tetap aja masuk neraka. Ini buktinya nih. Ini hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085. Oke, saya tantang Pak Al-Ayubi. Bapak mengatakan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085 ini bohong, Pak?
Bukan, biar jelas coba bacakan dulu saja. Siapa-siapa yang mengerjakan Jelas, perintahku kata Allah, maka surgalah tempatnya. Jadi ini Kalau jangan. gitu, Ya, sekarang Bapak jelaskan. Kalau gitu Bapak jelaskan. Oke, Bapak jelaskan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085 ini. Barang siapa? Pak. Bapak jelaskan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085 ini. Barang siapa Kenapa Bapak melakukan amal, tetapi Bapak sudah ditakdirkan masuk neraka, ya tetap aja masuk neraka? Gitu pertanyaan saya. Jadi Jawab dulu, Pak. Allah ini maha kuasa atas segala-galanya. Jadi maha pengampun. Cuma idealisme Bapak, asumsi sendiri Pak. Apa yang Bapak mau percaya Ya. doang itu. Allah Buktikan itu aja. maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Pertanyaan saya enggak itu, Pak. Aduh, lantur tuh. Allah memaafkan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya. Dengar dulu. Kupingnya dengar dulu. Pak Islam, pertanyaan saya bukan itu. Bukan. Pertanyaan saya itu Bapak jelaskan. Bu, tolong dibentangkan hadisnya, Bu. Sahih Al-Bukhari nomor 3085. Suruh mereka jelasin. Ini soalnya sulit, nanti saya mental nih Bu. Lagi nggak tahu. Hadis susah dibuka dari kemarin. Bentar. Coba bisa dasar mungkin bisa sharingkan. Itu mau direvisi, Iya. Budi. Mau Iya, direvisi. kemarin yang soal itu ya saya bilang kenapa banyak yang hilang. Itu nggak ada lagi, saya buka nggak ada Saya banyak. kemarin Al-Bukhari berapa, Bu? Ya coba mudah-mudahan masih Hadis ada ya. Sahih Al-Bukhari nomor 3085 di ini aja, bisa dasar di hadis.id aja. Nih, ini ada kok. Ada ya? Ya, saya share ya. Fokus, jangan kemana-mana ya. Pertanyaan saya pada hadis ini. Kalau Anda menolak hadis ini, katakan saya tidak menerima hadis ini hadis palsu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha segala-galanya. Jadi walaupun banyak kesalahan manusia, Allah memaafkan, mengampunkan. Sabar ya. Nih, Pertanyaan saya bukan itu. ini Sahih Al-Bukhari kan? Al-Bukhari 3085. Oke. Bacain nih. Nih, saya bacain ya. Telah menceritakan kepada kami sampai Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah dialah yang orang yang jujur dan berita yang dibawanya adalah benar. Setiap orang dari kalian telah dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi Perut ibunya 40 hari. Ikut. Selama itu pula kemudian menjadi mulhah, segumpal daging. Selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan dengan 4 ketetapan. Dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan sengsara, dan bahagianya, lalu ditiupkan ruh kepadanya. Dan sungguh, seseorang akan ada yang beramal dengan amal-amal penghuni neraka hingga tak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal saja. Lalu dia didahului oleh catatan dalam kurung ketetapan takdirnya hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga kemudian masuk surga. Dan ada juga seorang yang beramal dengan amalan-amalan penghuni surga hingga tak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sejengkal saja. Lalu ia didahului oleh catatan atau ketetapan takdirnya hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu dia masuk neraka. Ya, ini hadis ini berhubungan dengan Sunan Abu Daud 4081. Siapkan satu lagi, Miss. Hadis Sunan Abu Daud 4081 bahwa Allah itu sudah menetapkan siapa saja yang masuk neraka dan surga. Itu pertanyaan saya, Pak Al-Arifi, silahkan jawab bagaimana konsep keselamatan di dalam Bapak yang katanya dengan iman dan amal. 4081. Mungkin Bu Sofi untuk biar menegaskan hadis Muslim 4969 ya nanti ya buat saya. Ini saya mau bacakan dari Al-Quran sendiri ya, ada 2 nih ya. Al-Araf 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ya, 1 Araf 186, barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberikan petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, itu dia. Nah, itu coba tampilkan sekali lagi ya hadis Muslim 4969 coba. Sahih Muslim 4969. Hadis Muslim 4969. 4969. Oke. Nih. Ya, Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang muslim
kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Loh, Nah, yang jadi penebus siapa di situ, Bu Hadesa? kita orang bukan kita ya, Nasrani, sorry. Nasrani sama Iya, Yahudi. Nasrani Yahudi. Makanya saya mau lari aja nanti daripada jadi penebusnya. Silakan dilanjut. Ini Nasrani loh, bukan kita, Bu. Nasrani. Nah, yang satu lagi dibaca ya, Bu Sofi ya. Yang Sunan Ya. Abu Daud 4081 ya, teman-teman. Ini dari sanadnya dari Abdullah Al-Kanabi sampai terakhir Umar Ibnul Khattab. Pernah ditanya tentang ayat ini. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Di QS Al-Araf 172. Al-Kanabi membaca ayat tersebut. Lalu Umar berkata, aku juga pernah mendengar Rasulullah ditanya tentang ayat itu. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan Adam. Lalu Allah mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Kemudian Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk surga. Dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Setelah itu Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, lalu untuk apa gunanya beramal? Rasulullah berkata, sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, maka ia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga. Sehingga ia mati dengan amalan penduduk surga lalu memasukkannya ke dalam surga. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka, maka ia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga ia mati dengan amalan penduduk neraka, lalu memasukkannya ke dalam neraka. Telah menceritakan kepada kami, bla bla bla, dan seterusnya. Aku bersependapat dengan Umar bin Khattab. Udah, selesai sampai situ. Ya, Ibu. Pertanyaan saya, Allah Bapak sudah menciptakan penduduk surga dan neraka sejak sudah takdir tuh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dengan iman dan amal bisa selamat? Dia begini, jadi Anda saya katakan tidak mengetahui. Jadi bahwasanya takdir itu ada sudah yang ditetapkan dan ada takdir yang belum ditetapkan. Jadi Anda tidak mengetahui. Begitu. Takdir kok pelimpan Pak Islam? Takdir kok. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya untuk masuk surga dan neraka itu sudah ditetapkan Allah Bapak, bukan? Kan sudah saya katakan ada takdir itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan takdir Anda jadi laki-laki, perempuan Anda miskin, kaya, bukan begitu, Pak. Bukan Anda cacat atau apa. Pertanyaan saya bukan itu. Bukan Anda memilih jadi laki-laki. Itu bukan takdir seperti yang saya tanyakan. Enggak. Spesifik. Jawab spesifik. Takdir untuk masuk neraka dan surga itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapak apa bukan? Takdir itu sama itu walaupun takdir surga atau pertanyaan saya bukan itu. Bapak jawab, itu takdir sudah ditetapkan Allah sebelum Anda lahir bahwa Anda harus masuk surga atau neraka. Itu sudah ditetapkan Allah Bapak apa bukan? Ada yang ditetapkan. Pak, pertanyaan saya bukan itu, Pak. Aduh, Bapak ini IQ-nya berapa sih? Pertanyaan saya spesifik. Pertanyaan saya untuk masuk surga dan neraka itu sudah ketetapan Allah Bapak apa tidak? Kan sudah saya katakan. Masuk surga siapa? Ada ketetapan, ada yang belum ditetapkan. Kan sudah saya katakan. Tapi pertanyaan saya masuk surga neraka, Pak. Aduh, pusing aku. Anda tidak mengerti. Makanya minum yang tidak mengerti itu Anda, Pak. Dari hadis tersebut, sebentar. Dari hadis tersebut jelas. Dari hadis tersebut. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya untuk masuk surga dan neraka itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan Allah Bapak, gitu loh, Pak. Jadi itu nggak benar kalau Bapak berusaha dengan amal, dengan iman. Oh, jelas itu di dalam kedua hadis tadi Sunan Abi Daud 4081 dan di dalam Sahih Al-Bukhari 3875. Bapak itu sudah ditentukan masuk neraka, masuk surga. Jadi kalau siapa yang beribadah kepada Allah itu, aduh, Anda tolong banget. Surganya Allah. Jadi ini masih mending Kristen loh, masih mendingnya di CIA loh, Bu. Di CIA itu masih itu banyak tuh, masih banyak yang normal. Jadi kalau Anda katakan orang yang beribadah itu masuk neraka, mana dalilnya? Saya tidak mengatakan orang beribadah, itu kok Bapak bisa baca nggak tadi, Pak? Tadi Anda mengatakan orang yang beribadah itu masuk neraka. Mana dalilnya? Bapak bisa bahasa Indonesia nggak? Bentar, saya tanya. Anda bisa bahasa Indonesia, Anda bisa ikro nggak? Anda bisa baca nggak, Pak? Lah itu tadi sudah dibacakan. Enggak ada. Jadi baca lagi ya Pak Islam ya. Anda itu kelas berapa sih? Sorry Pak, Anda pendidikannya apa sih Pak? Masa dari tadi sudah dibacakan jelas bahasa Indonesia nggak jelas nggak Pak? Anda tidak.
Ada pemahaman Anda belum bisa ini. Itu nggak perlu pemahaman, itu tinggal baca, itu bahasa Indonesia, nggak usah ditafsir. Ibu Sofi Jadi kan saya itu katakan, nggak mau ngejawab ada ya takdir tuh. itu ditentukan dan ada takdir yang belum ditentukan walaupun neraka. Itu saya sudah tahu. Jadi kan sudah saya katakan. Pertanyaannya bukan itu. Pak Islam, Jadi Anda Gini Pak Islam, Jadi Anda ini Ibu Sofi. Ya silakan. Ya silakan. Ya, menurut Ya. Pak Islam siapa yang masuk surga duluan di agama Anda? Siapa yang masuk surga duluan? Yang masuk surga duluan itu dia nanti di padang mahsyar nanti pertama-tama dibangkitkan junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Daripada ngarang mendingan kita baca lagi yuk. Musnah Kita amal baca 32 lagi. coba buat dasar. Tadi kan Musnah amal 32 coba kita lihat siapa yang masuk surga pertama. Oh, Musnah amal 32 ya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah junjungan alam. Ya, nanti kita lihat apakah benar Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Kita baca Musnah amal 32. Bacakan buah dasar siapa yang masuk surga pertama. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dan seterusnya sampai ke Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga seorang penipu, orang yang pelit, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang berperangai jelek. Dan yang pertama kali akan masuk surga adalah budak yang taat kepada rabinya dan kepada tuannya. Mana Nabi Muhammad junjungan Anda pertama kali itu di situ siapa? Budak. Jadi Budak. itu kan Jadi Bu Sofi. Dengarkan Yang dulu. masuk surga pertama Ibu Maksud Sofi. itu kan bukan alam surga. Di mana itu diceritakan di alam surga? Baca dulu deh ini Pak, Bapak sendiri dulu deh yang baca. Takutnya. Telah Baca tuh, menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami ya Sadaqah bin Musa dari Warqa As-Sabari dari Murah dari Abu Bakar Siddiq dari Nabi beliau bersabda tidak akan masuk surga. Itu kan katanya tidak akan masuk surga. Seorang penipu. Bisa dasar, maaf, bentar, bisa dasar, bisa ender nggak? Saya pamit dulu. Itu Bisa kan dasar. menceritakan Boleh ya? tidak akan masuk pamit ya? surga. Kan begitu kalimatnya itu. Ya. Nanti saya masuk lagi. Ini nih, Baca yang ini. Baca yang ini. Baca dulu sampai selesai baca. Ini. Ya, dan yang pertama kali akan masuk surga adalah budak yang taat kepada Rabbnya dan kepada tuannya. Jadi bagaimana? Apakah Anda tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu yang paling taat kepada Allah? Itu Emang, jadi Muhammad budak ya? Budak. Jadi Muhammad budak, Pak? Apakah Anda tidak meyakini? Jadi di dalam Islam kami budak. Karena Nabi Muhammad ini sebaik-baik manusia. Oh, tidak ada bandingan manusia yang lain. Pertanyaan saya, Pak. Jadi Muhammad budak. Surga itu. Jadi umat Muhammad ini. Muhammad jadi budak pertama nanti umat Nabi Muhammad dulu nanti masuk ke alam surga. Sedangkan umat-umat yang lainnya Bu Hadasa mau nanya boleh nggak Bu? Di belakang. Bapak baca ulang lagi yang saya tandain yang biru, Pak. Baca lagi. Ayo Pak Islam, coba dibaca lagi. Ya, dan yang pertama kali akan masuk surga adalah budak yang taat kepada Rabbnya dan kepada tuannya. Ini yang pertama ya. masuk surga siapa? Budak atau Muhammad? Ya, itu kan ini jangan apa? Ayat yang satu. Loh, jadi ini ayatnya enggak. Ini bukan ayat. Teman-teman, suara saya putus-putus atau bapaknya? Bapaknya putus-putus. Iya. Suara Pak Islam. Jangan udah mau putus tuh. Putus Ya. nyawa. Nyawanya. Apa karena dia nggak sanggup mengatakan siapa budak itu? Kita harus membimbing pelan-pelan emang. Aduh Tuhan, berikan aku kesabaran Tuhan, ampuni segala dosaku dan kesalahanku Tuhan. Tolong. Benar harus sabar.